Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan, tentu kita memiliki tanda-tanda kehidupan yang mengiringi dan menunjukkan arah langkah mana yang harus kita pilih di dalam lembaran kehidupan kita. Tetapi janganlah kita fokus pada tanda itu, melainkan mari kita satukan pandangan dan arah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam sabdanya yang sungguh nyata dalam pribadi Putra. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Engkau senantiasa menyertai kami. Semoga hari ini kami dapat membalas kasih-Mu melalui tingkah laku dan tugas yang kami lakukan. Bimbing dan tuntunlah kami di saat sulit yang harus kami hadapi. Semoga sabda-Mu hari ini memberi peneguhan untuk bangkit dan mewartakannya di dalam kehidupan nyata, di setiap langkah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kembali kita diperdengarkan dengan kisah dari kitab suci, baik kitab Wahyu maupun Injil suci, menurut Lukas pada hari ini, tentang kehidupan akhir zaman. Kedatangan Tuhan memang disertai dengan tanda-tanda yang mendahuluinya, tetapi jangan sampai kita terlena atau bahkan kita menjadi kehilangan arah karena tanda-tanda yang datang yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Bahkan seringkali karena kita mencari zona nyaman atau mencari aman, kita tersesat karena tanda-tanda yang mengatasnamakan agama dan Tuhan. Walaupun tanda-tanda itu penting, tetapi ada hal yang lebih penting yang harus menjadi keutamaan hidup kita, yaitu firman Allah yang sungguh hadir nyata dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diminta untuk lebih fokus pada firman-Nya, karena firman-Nya takkan berlalu. Firman-Nya akan tinggal di dalam pribadi orang yang tidak hanya mendengar dan mengingat, tetapi melaksanakannya di dalam kehidupan. Siapa yang melakukan firman-Nya akan memperoleh kehidupan kekal dan dimasukkan dalam buku kehidupan. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda, saya, serta kita semua. Sudahkah kita hidup berdasarkan firman Allah? Ataukah kita justru hidup berdasarkan apa yang menjadi keinginan dan ambisi kita karena hanya ingin memuaskan hasrat duniawi kita? Pada Injil suci pada hari ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus menubuatkan tentang kehancuran kota tersuci dan bencana besar menimpa atasnya. Hal itu menjadi tanda kedatangan kerajaan Allah yang mendekat. Nubuat itu betul akan terjadi karena sabda Yesus takkan berlalu sebelum tergenapi. Janji Allah dan cinta kasih Allah tidak akan pernah diingkarinya. Ia akan selalu mengasihi dan mengusahakan agar umatnya senantiasa di dalam naungannya. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda, saya, serta kita semua. Maukah kita senantiasa selalu berfokus pada sabdanya, hidup menurut firman-Nya, dan senantiasa selalu menjadikan diri sebagai tanda dan bukti nyata di dalam perjalanan kehidupan? Memang hidup di zaman seperti sekarang ini, pasca modern, pasca kebenaran, dan ada begitu banyak informasi, kita mudah mendapatkannya. Tetapi dengan mudah pula
berita-berita bohong berterbaran di dalam media sosial kita. Tetapi orang beriman ialah pribadi yang tahu bagaimana mengampuni, bagaimana mempersiapkan, bagaimana ia menanggapi segala wacana, berita, dan informasi, sehingga ia mampu menjadikan dirinya sendiri sebagai rahmat yang sungguh nyata karena hidup di dalam kebenaran dan tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh kekhawatiran. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, Allah akan senantiasa setia pada janjinya. Menjadi pertanyaan bagi kita, akankah kita selalu setia hidup berdasarkan firman-Nya, tidak hanya membaca dan mengingatnya, tetapi melakukannya dalam kehidupan nyata. Semakin beriman, semakin mampu menghadirkan kasih Tuhan secara nyata. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.